Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak gampang, sebab Allah itu Maha Suci, yang diterima, yang boleh dekat, yang suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci. Kalaulah kita mau datang berjumpa dengan raja dengan pakaian yang berlumuran air got, maka tidaklah mungkin kita masuk ke istana raja, apatah lagi ketemu dengan rajanya. Begitulah kita kalau pengen wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara yang terbaik adalah kita harus bebersih dulu batin kita daripada aqabatul qawadih, pada akhlak-akhlak yang tercela, semacam riya, pamer, ujub, bangga diri, kibir, sombong, hasud, dengki, iri, begitu. Karena bahayanya besar. Bagaimana yang harus ditakuti oleh seorang hamba, ibadah yang dilakukan bertahun-tahun, bila kemudian kita tidak memperhatikan aib, akhlak-akhlak buruk yang ada dalam hati kita, maka bisa saja dia jatuh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya itu pamer, pamer itu kerinduan dalam hati, ingin dinilai orang, ingin dipuji orang, ingin dialamin orang. Ini namanya riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. وَلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَحْكِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رُؤِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ. Dan demi sesungguhnya, benar, dan demi sesungguhnya mendengar oleh aku akan sebagian ulama akan menceritakan ia tentang Imam Hasan al-Basri rahimahullah, annahu, hikayatnya bahwasanya Imam Hasan Basri ru'iyah, yaitu dimimpi orang fil manami, di dalam tidurnya,
ba'da mautihi, sesudah kematian Imam Hasan Basri. Fasu'ila an halihi, maka ditanya Imam Hasan Basri tentang keadaan beliau. Faqala, maka berkata Imam Hasan Basri, aqamani Allahu baina yadayhi, telah mendirikan akan daku oleh Allah di hadapannya. Wa qala, dan berkata, yakni berfirman oleh Allah, ya Hasan, wahai Hasan Basri, atadhkuru yawma kunta tusalli fil masjid idza ramaqakan nasu bi absarihim fazidta husnan bi salatika. Apakah ingat oleh kamu pada hari adalah kamu dulu, yaitu sholat oleh kamu di satu masjid. Idramaqakan nasu, seketika melirik akan kau oleh manusia, bi absarihim, dengan mata mereka. Fazidta, maka engkau tambah-tambahkan husnan, akan kebagusan, li sholatika, pada sholatmu, li sholatika, bagi sholatmu. Falaula anna awwala sholatika kana li khalisa la taradtuka al-yawma an babi wa la qata'tuka anni marratan wahidatan. Maka jikalaulah sekiranya tidaklah bahwa mula-mula sholatmu itu kana li khalisan, yaitu ada oleh awal sholatmu bagiku, yaitu murni, la taradtuka al-yawma, niscaya mengusir oleh aku akan kau, al-yawma, pada hari ini, an babi, daripada pintu kemurahan, wala qata'tuka, dan sungguh aku putuskan engkau daripadaku, marratan wahidatan, dengan sekali. Walamma kana al-amru fil jumlati min ad-diqqati was-su'abati ila haddin 'azimin nadhara ulul absari fihi fakhafu ala anfusihim hatta anna minhum man la yaltafitu ila jami'i ma yudhiru linasi an a'malihim. Dan tatkala adalah persoalan itu pada garis besar, yaitu daripada kepelikan dan kesulitan kepada batas yang besar, niscaya memandang oleh orang-orang yang memiliki mata hati fihi, padanya, fakhafu ala anfusihim, maka mereka takut atas diri mereka, hatta anna minhum man la yaltafitu ila jami'i ma yudhirun nasan amalihi, sampai-sampai bahwa di antara mereka, yaitu ada orang yang tidak menoleh ia kepada seluruh apa yang ia tampakkan bagi manusia, an a'malihi, daripada amalan-amalan dia. Hatta hukiya an Rabi'ata annaha qalat ma dhahara li min a'mali la a'udduhu syai'an. Sampai-sampai diceritakan dari Rabi'ah al-Adawiyah
bahwasanya ia berkata, apa-apa yang nampak bagiku daripada amalan-amalanku, maka tidak menganggap oleh aku akan dia akan sesuatu. Wa qala akharu uktum hasanatika kama taktumu sayiatika, sembunyikan olehmu akan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan akan dosa-dosamu. Wa akharu yaqulu, dan ulama yang lain yaitu mengatakan, in amkanaka an taj'ala laka khab'an minal khairi faf'al, jikalau memungkinkan akan kau oleh bahwa menjadikan oleh engkau laka bagimu khab'an minal khairi, akan sesuatu yang tersembunyi dari kebaikan, faf'al maka kerjakan. Walaqad hukiya annahu qila li Rabi'ah bima tartajina aksara ma tartajina qalat biyasi min julli amali. Demi sesungguhnya dihikayatkan bahwasanya, yaitu dikatakan bagi Rabi'ah al-Adawiyah, bima tartajina, dengan sesuatu apa engkau berharap, aksara ma tartajina, lebih banyak daripada apa yang kau harapkan. Qalat, berkata Rabi'ah, biasi, dengan putus asanya aku, min julli amali, dari kebanyakan amalanku. Wa hukiya wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak gampang. Sebab Allah itu maha suci, yang diterima, yang boleh dekat, yang suci. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci. Kalaulah kita mau datang berjumpa dengan raja dengan pakaian yang berlumuran air got, maka tidaklah mungkin kita masuk ke istana raja, apatah lagi ketemu dengan rajanya. Begitulah kita kalau pengen wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara yang terbaik adalah kita harus bebersih dulu batin kita daripada aqabatul qawadih, daripada akhlak-akhlak yang tercela, semacam riya, pamer, ujub, bangga diri, kibir, sombong, hasud, dengki, iri, begitu, dan lain sebagainya. Karena bahayanya besar. Bagaimana yang harus ditakuti oleh seorang hamba, ibadah yang dilakukan bertahun-tahun, bila kemudian kita tidak memperhatikan aib, akhlak-akhlak buruk yang ada dalam hati kita, maka bisa saja dia jatuh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bahaya riya? Riya itu pamer, pamer itu kerinduan dalam hati, ingin dinilai orang.
ingin dipuji orang, ingin dialemin orang. Ini namanya riya. Betapa bahaya riya. Ini sesudah dijelaskan berbagai bahaya riya. Bagaimana bukan saja di dunia, ampelah kita di akhirat yang menjadi masalah. Kata Imam Ghazali kajian malam hari ini, bagaimana ribetnya riya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kata Imam Ghazali, saya dengar ada ulama bercerita tentang sufi besar dari Irak, tabi'in besar, Imam Hasan Basri. Kalau kita jadi satu nama, Hasan Basri, namanya begitu. Padahal ini mah Hasan dari negeri Basrah, dari kota Basrah. Basri itu satu kebangsaan, tanah lahirnya Imam Hasan. Nama negerinya namanya Basrah, kota di Irak. Di Irak, bukan Irak. Irak. Begitu. Irak. Hasan Basri artinya Hasan yang lahir dari Basrah. Hasan Basri. Itu begitu. Kalau kita udah jadi satu nama, nama di KTP-nya Hasan Basri. Iya, Hasan Bayoran sebetulnya. Umpamanya gitu ya kan. Tapi udah jadi nama, maksudnya ini ngambil tafaulan ama wali besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Ngaji ama guru yang pangkatnya sahabat Nabi ada 70. Kiainya 70 kiai yang pangkatnya sahabat. Kalau kiainya bukan sahabat Nabi, tabi'in banyak lagi. Yang pangkatnya sahabat Nabi aja 70 ngajinya Imam Hasan Basri, ulama besar. Begitu, murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Syekh Abdul Qadir itu jalurnya, torekatnya dari Imam Hasan Basri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi daripada Nabi punya murid banyak. Salah satunya Imam Ali bin Abi Thalib. Kebanyakan jalur tasawuf itu jalurnya sama Imam Ali. Sufi. Ali bin Abi Thalib. Ali ini punya murid. Nah, ini dia. Namanya salah satunya Imam Hasan Basri, tokoh sufi besar. Imam Hasan Basri, kuburannya di Irak. Moga Allah kasih rezeki luas kita bisa ziarah ke Irak. Imam Ali juga di Irak, gitu. Imam Hasan Basri juga di negeri Irak. Di negeri Irak. Hasan Basri ini punya murid namanya Habib Al-Ajami, Habib Al-Farisi dari Persia. Muridnya Hasan Basri, Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami itu punya murid sufi besar, wali kutub, namanya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i itu punya murid
Daud At-Ta'i ini punya murid. Jadi Daud At-Ta'i juga kuburannya di Irak. Sebagaimana Habib Al-Ajami di Irak. Daud At-Ta'i punya murid namanya Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi. Itu di Irak makamnya. Kalau Allah kasih rezeki luas, kita bisa ziarah di semuanya. Ada di Baghdad makamnya, Irak. Ma'ruf Al-Qarhi ini punya murid namanya Sarri Saqati. Imam Sarri Saqati. Sarri Saqati itu punya murid namanya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Inilah mulai ada bendera Sufi namanya. Dulu nggak disebut akhlak aja. Imam Junaidi Al-Baghdadi. Junaidi Al-Baghdadi. Muridnya banyak banget. Junaidi Al-Baghdadi. Di antaranya Abu Bakar Ash-Shibli. Begitu muridnya. Abu Bakar Ash-Shibli. Muridnya tak. Begitu. Abu Bakar Ash-Shibli ini punya murid namanya Abdul Wafa, Ali Abdul Wafa. Nanti Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuh sanadnya Tarekat Qadiriyah. Begitu. Tarekat. Jadi dulu kata Imam Ghazali, ada ulama bercerita tentang sosok ulama namanya Imam Hasan Basri. Ketika beliau sudah wafat, udah meninggal, udah di alam barzakh, seminggu sesudah Imam Hasan Basri meninggal dunia, ada ulama ngimpi dalam tidurnya, ngimpi jumpa dengan Kiai Hasan Basri. Bagus wong ulama. Jadi ngimpinya ketemu orang-orang bagus. Kalau kita tidur nggak pernah ngimpi, pokoknya udah kayak kebo aja tidurnya. Sekalinya ngimpi ketemu gondoruo, mau gondoruo nggak jelas, dikejar setan, lari kemari kejar setan, lari kemari kejar setan mulu, ampe pegel ngos-ngosan, ampe duduk bangun tidur, ampe tidur lagi masih nyambung lagi, dikejar setan lagi. Kita mungkin tidurnya nggak baca doa yang diajarkan oleh agama. Ini orang ngimpi ketemu Imam Hasan Basri. Kalau kata orang Jawa, Mbah Hasan Basri, Mbah Hasan, Syekh Hasan Basri, begitu. Maka dalam ngimpi itu ada ngobrol. Dalam obrolan itu ditanya, wahai Imam Hasan Basri, bagaimana keadaanmu? Ente ini bagaimana dalam ngimpi di hadapan Allah? Jadi bagaimana keadaanmu? Bahasa kita orang, apa kabar Kiai? Begitu. Dia dongeng dalam ngimpi. Ini ngimpi ini bukan hujjah. Ngimpi itu bukan dalil, tapi istiqnas sebagai pendukung.
betapa penting kita mengambil ibrah dari apa saja. Apalagi mimpinya ulama menjadi rujukan buat kita. Ngimpi. Apa kabar Imam Hasan Basri? Kata beliau, kabar baik. Cuman ada satu yang saya ditegur sama Allah. Tuh. Kata Imam Hasan Basri, ditegur sama Allah. Tegur bagaimana? Saya disidang, dihadapkan di hadapan Allah. Saya suruh diri, sidang tuh diri. Kalau kita di pengadilan tuh pakai duduk, namanya kursi pesakitan. Duduk, mau yang sehat juga duduk. Ini berdiri, diri. Allah diriin saya ngadep sama Allah. Itu tuh yang saya stres. Kata Imam Hasan Basri. Terus itu dia saya diadili sama Allah. Kata Imam Hasan Basri. Diadili bagaimana? Jadi kata Allah, Hasan, begitu kata Allah, ente ingat enggak pada hari hari Minggu ente pernah sholat di masjid sholat, ente ingat enggak yang waktu pas ente sholat enggak banyak orang, enggak ada orang, lalu ngelihat ada ente, orang pada masuk ke masjid ngelihat ente sholatnya dilama-lamain gara-gara dilihat orang. Tadinya mah iya cepat, enggak ada orang, lalu ada yang lihat jadi lama begitu. Ada yang lihat doang. Kalau kita sih ada yang nyolek tuh model begitu. Ada yang nyolek baru lama ya. Tadinya sih kagak lama kebut kita. Ada yang nyolek. Kalau kita bukan kelasnya dilihat, dicolek baru. Ini berasa ada orang. Lalu kemudian dengan berasa ada orang, kau sholat dilama-lamai. Ingat enggak? Tuh. Jadi kita orang nanti kalau udah meninggal di akhirat bakal ditanya-tanya tuh. Begitu. Apa aja sama Allah. Nanti bakal dituding-tuding, ente ingat enggak waktu itu? Begitu. Ente sedekah 5.000, lalu kemudian karena cewek mana cakep lagi, janda lagi, ente tambahin jadi 50.000. Ente ingat enggak? Itu bakal dikata-katain sama Allah. Apa yang kita lakukan di dunia? Nih Imam Hasan Basri itu ditegur. Ente ingat enggak satu hari sholat, lalu ada yang lihat, kemudian sholatnya ente lama-lamain jadi dibagus-bagusin. Kata Allah, kata Imam Basri, iya ampun ya Rabb, cuman ente dari awal sholatnya ada yang ikhlas, murni karena saya, tahajud ente ikhlas. Kalaulah tidak karena ada yang ikhlas, udah ente enggak boleh dapetin surga dan rahmat dari saya. Kata, kalau enggak ada yang ikhlas, untung aja ada ibadah yang ikhlas. Falaula anna awwala sholatika kana li khalisan la taradtuka al-yawma an babi wa laqata'tuka anni marratan wahidah. Andai aja tadinya
ente sholat belum ada orang ikhlas, pas ada orang ente goyang pengen dipuji orang, dibagus-bagusin. Kalau nggak ada sholat yang ikhlas, saya usir kau dari pintu rahmatku, nggak dapetin surga. Cuman karena kau ada yang ikhlas, maka akhirnya ku terima. Ini menjadi nasihat buat kita. Cek amalan kita dari dulu sampai sekarang. Apakah karena orang? Ada riya enggak ibadah kita? Kalaulah kita ibadah dari riya, maka apa yang menimpa kepada Imam Hasan Basri sufi? Ya, ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Bakal dituding-tuding kita sama Allah. Namanya ada yaumul hisab. Summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina wa summa inna ilaina gimana ujungnya itu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabah. Kemudian semuanya pada balik sama Allah dan semuanya bakal dihisab, diperiksa amalan-amalan dari umur baligh sampai meninggal dunia. Amalan diperiksa. Ini bukan amalan buruk dong. Amalan baik aja diperiksa. Sholat diperiksa. Kan pertama kali yang diperiksa adalah sholat. Pertama kali yang diperiksa sholat apa dulu? Sholat apa kagak? Itu dulu. Ada yang merah enggak dari umur 15 sampai wafat? Itu satu. Enggak, semuanya hijau. Ngisi, enggak ada sholat yang ditinggalin. Periksa lagi. Ada yang rusak enggak syarat-syaratnya? Enggak pakai wudhu, wudhunya enggak bener, mandi junub enggak ngerti. Ini rapi semuanya, baru urusan hati. Ada ikhlas apa riya? Begitu. Ngadepin Allah. Maka amalan yang paling bagus di akhir zaman, banyak baca sholawat aja dah. Aman Nabi. Kalau baca sholawat mau biar kata riya diterima. Sholawat aja banyaknya. Bingung bila sekelas wali aja masih ditegur sama Allah, wali, apatah lagi kita. Ya wali bukan, ya paling wali murid kita. Begitu. Jadi kata Allah, Hasan, andai engkau sholatnya nggak ada yang ikhlas, saya usir, nggak boleh dekat-dekat pintu Allah, surga, pintu rahmat, putus gitu. Karena itu kata Imam Ghazali secara garis besar, persoalan riya ini menyebabkan ditolak oleh Allah segala ibadah yang dilakukan. Betapa pelik dan sulitnya urusan riya. Ini orang lain gak bisa mendusin, gak bisa ngendus, gak bisa. Siapa aja gak ada yang tahu. Boro manusia riya nih. Malaikat raqib atid aja kagak tahu. Malaikat hafazah gak tahu. Yang tahu cuman Allah doang. Berbicara peliknya, ribetnya riya, sampai kepada batas besar yang kayak begini masih ditegur juga. Bukan sekedar enggak wudhu, bukan sekedar enggak ngerti rukun sholat, ikhlas ujungnya masih juga ribet amat. Maka diantaranya adalah ulama-ulama tempo dulu
saking takutnya daripada riya, ada di antara mereka orang yang tidak menganggap amal soleh amalan yang dilihat orang. Jadi amalan yang ketahuan orang itu menurut mereka bukan amal soleh, masih amal salah. Yang kelihatan orang ngaji, zikir berjamaah, tahlilan, ziarah ke wali, sholat berjamaah, segala macam, bukan kategori amal soleh, kagak masuk pada catatan dia. Tahajud di rumah yang gak kelihatan orang siapapun masuk. Ini amal soleh saya buat ngadep Allah. Begitu. Zikir dia yang gak ketahuan orang, tiap malam baca sholawat berapa, orang gak tahu sampai mati. Ini yang dijadikan amal, baru dihitung, ini amal saya buat ngadep Allah. Sampai ada begitu. Siapa contohnya? Sekelas Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini makamnya di Baghdad, tapi di Mesir ada makamnya. Sebab ada riwayat makamnya di Mesir. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu makamnya tidak jauh kalau di Mesir nih daripada makam sufi besar Mesir namanya Dhunnun al-Misri. Enggak jauh dari makamnya Sayyidina Sauban, Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, Amr bin As, bloknya tuh. Bloknya nih. Bloknya. Enggak jauh. Ya dari sini ke Anidom dah makamnya tuh. Begitu, seblok dengan Dhunnun al-Misri dan Dhunnun al-Misri, Rabi'ah al-Adawiyah ini seblok satu kayak gini nih, ada makam dia masih ada, bagus ininya nih, gubahnya. Rabi'ah al-Adawiyah bilang begini, ma dhahara li min a'mali la a'udduhu syai'an. Kata beliau tuh, ini Rabi'ah, perempuan sufi besar yang tiap hari tahajudnya 1000 rakaat sampai wafat. Ini cewek nih, cewek. Jadi dalam bahasa agama namanya rijalallah. Rijalallah. Apa itu rijalallah? Seorang hamba, mau laki mau perempuan, yang demen zikir ibadah kepada Allah. Walaupun perempuan. Biar kata laki-laki, kalau malamnya ngorok mulu, disebutnya banci. Di mata Allah. Banci. Makanya suka dibaca dalam qasidah Tarekat Qadiriyah kalau ziarah ke wali-wali. Ibadallah rijalallah agisuna tu ibadallah rijalallah. Rijalallah tu wali-wali Allah. Maknanya. Kata Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha, ma dhahara li min a'mali la a'udduhu syai'an. Amalan-amalan soleh saya yang kelihatan orang itu buat saya belum masuk kategori amal soleh. Bukan sesuatu yang dibanggakan di hadapan Allah. Ngeri takut campur riya.
buat saya bukan amal soleh. Jadi ibadah-ibadah yang kelihatan orang begitu, itu buat saya bukan amal soleh. Ini kelasnya wali begitu. Kalau kita belum, masih jauh. Kalau begitu saya di kamar aja, kagak ibadah juga, kagak malas kita. Ini orang-orang sufi besar tuh, amalan yang masuk yang kelihatan orang bagi mereka bukan amalan hebat buat nanti disetor sama Allah. Ketika ditanya, ente di dunia ngapain? Apa amalan ente di dunia? Kan saya kasih umur kau 60 tahun. Buat apa ya? Itu kalau para sufi ada amalannya. Saya sholat 1000 rakaat. Enggak ketahuan orang. Saya baca la ilaha illallah 1000 kali. Tidak kelihatan orang. Yang enggak orang tahu. Yang enggak didongengin sama orang. Begitu. Enggak didongengin sama orang. Kalau kita orang gak nanya aja kita dongengin. Mata saya ini ngantuk banget sebab semalam tuh ya habis zikir saya itu. Baca Quran dapat 3 juz. Jadi kurang tidur. Orang gak nanya kita dongengin. Orang gak nanya. Biar orang tahu. Orang sufi yang ketahuan orang aja bagi mereka ini bukan amal soleh. Padahal amal soleh. Begitu. Bagi saya bukan. Saking peliknya urusan riya, bagi mereka takut ada riya. Itu begitu. Jadi kita harus punya amalan, nggak usah banyak, sedikit, yang orang tidak boleh tahu. Dan itu tuh baru masuk kubur baru tahu. Begitu masuk kubur tahu. Begitu. Jadi dulu ada seorang gubernur, anak cucunya Nabi, namanya Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Jadi cicitnya Rasulullah. Gelarannya Zainal Abidin, bintangnya tukang ibadah. Imam Ali Zainal Abidin tuh geger semadinah waktu wafatnya, waktu meninggalnya semadinah geger. Orang-orang miskin semuanya pada bilang, kan belum sepadat sekarang Madinahnya zaman dulu. Kata orang miskin, berarti yang naro beras di rumah saya 3 liter tiap hari ini adalah Ali Zainal Abidin. Sesudah wafat. Karena waktu beliau wafat, besok lusa kagak ada yang nganterin beras. Itu rumah orang miskin selalu. Jadi tiap malam tuh kalau udah jam 12 malam operasi. Bukan operasi mau nyolong. Ngasih beras. Manggul bawa beras. Bawa taruh di pintu rumah, dari bilik dulu taruh depan, ntar lagi taruh, dicari orang yang ketemu. Kalau udah mau dicari dia ganti kampung ini ganti kampung sebelah. Kalau udah rame, siapa ini yang naruhnya? Kalau begitu malam kita intip obrolan di masjid. Waduh, mau diintip nggak mau, pindah lagi kampungnya, ntar balik lagi sampai wafat. Makanya ketika meninggal dunia tuh sepakat semua orang-orang fakir miskin Madinah, berarti yang naruh beras di rumah saya tuh Ali Zainal Abidin, sebab waktu dia wafat kagak ada lagi gitu.
Kagak ada lagi. Begitu. Kita mau sedekah aja duitnya digini-giniin dulu. Nih lihat nih, 10.000. Nggak kayak dia 2.000. Kita begitu kita. Jadi sufi besar. Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah bilang, "Ma dhahara li min a'mali la a'udduhu syai'an." Amalan yang kelihatan orang bagi saya bukan kategori amal soleh. Coba. Kalau kita ngikut beliau, kagak ada. Apa amalan yang gak kelihatan orangnya? Nggak ada. Nonton TV, begitu. Nggak ada. Kita harus punya amalan hidup yang kita amalin. Apa sholat tahajud 2 rakaat yang orang kagak pernah tahu yang dikerjakan kita. Apa baca bismillah 3 kali tiap malam yang orang nggak pernah tahu, yang udah dijalanin puluhan tahun. Sampai mati baru tahu. Karena ada catatan. Alhamdulillah saya baca ini sejak tahun sekian. Jadi waktu wafat dibuka diarenya. Gitu. Baru udah wafat nggak ada yang tahu. Baru wafat baru ketahuan. Tuh begitu. Tahuan. Kayak begitu. Kita makan aja nih, makan. Dipoto. Padahal kita enggak jadi wong mahal. Begitu. Biar orang tahu kita makan di kita dipoto. Biar orang tahu. Nih, begitu. Gua makan di restoran ini, padahal kagak. Begitu. Itu begitu, saudara. Jadi itu Rabi'ah. Sampai ada sufi lagi nasihatin sama murid-muridnya begini. Uktum hasanatika kama taktumu sayyiatika. Kata sufi besar bilang, kalau Anda pengen selamat di akhirat, ngadep sama Allah, sembunyikan amal baikmu seperti kau umpetin dosamu. Kalau kita dosa mau didongeng-dongengin nggak? Sama. Amal baik juga jangan didongengin. Sebagaimana dosa nggak mau didongengin. Zaman dulu nyolong mangga 3, diam aja cuman berasa aja, ya Allah. Saya begini begitu ya Allah. Baru kemarin doang ya alhamdulillah dapat angin surga. Jadi baru insaf. Begitu. Begitu. Kalau ingat dulu, aduh. Kalau didongengin sama anak kelakuannya zaman dulu, anak ogah punya orang tua kita. Bener nggak? Ya Allah. Cuman nggak tahu doang. Begitu. Nggak tahu doang. Jadi saudara, karena itu supaya kita selamat daripada riya, umpetin amal soleh kita sebagaimana kita ngumpetin dosa aib-aib kita. Kita ogah aib kita, dosa kita ditauin orang, ogah begitu. Maka begitu juga amal baik kalau bisa jangan diketahuin orang. Sama kayak Rabi'ah, senada, cuman beda bahasa. Sebab amal yang kelihatan orang menurut Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha itu enggak dihitung.
ini bukan amal soleh untuk dibanggakan di hadapan Allah, karena bercampur riya. Khawatir. Ampe kata Imam Ghazali, ada ulama yang bilang begini nasihatnya, kalau ente bisa beramal ngumpet-ngumpet, ngumpet aja. Beramal tuh ngumpet. Jadi ada kotak amal masjid, nggak ada orang, udah masukin aja 500.000, masuk aja, ngumpet. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau bisa kayak begitu, kerjain. Ngumpet-ngumpet. Kalau kita sih bukan ngumpet-ngumpet, pura-pura ngumpet-ngumpet. Ada kotak amal, tutupin. Tahu orang juga, 2.000 ini. 2.000. Kalau 1.000.000 mau nggak begini nih. Begitu. Jadi ini bukan ngumpet-ngumpet, bukan. Ngumpet-ngumpet tuh bukan begitu. Kita naruh kotak amal berkata 2.000, udah taruh aja, nggak apa-apa, nggak usah tangan begini-begini. Karena ikhlas tuh bukan di sini, di hati sama Allah, begitu. Biar kata kelihatan orang, hati kita nggak pengen dipuji orang, ikhlas. Begitu, begitu. Jadi kalau bisa ada amalan yang ngumpet, ngumpet, umpetin. Apakah Fatihah sekali, nggak usah didongengin, sampai wafat, menjadi bekal, berharap rahmat Allah. Makanya dalam doa itu, wa rahmatuka arja indana min a'malina, kasih sayangmu lebih saya harapin dibanding amalan kami. Amalan kami banyak nggak diterima gara-gara tercampur riya dan seterusnya. Bahkan dalam satu kesempatan Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, apa yang paling diharapin dari sekian banyak yang kau cita-citakan? Kata Rabi'ah, rasa putus asa daripada kebanyakan amal saya. Saya itu yang paling diharapin rahmat Allah. Saya ini kalau amalan mah nggak saya nilai dah, rahmat aja. Yang paling besar amalan saya ini banyak kelihatan orang. Amalan Rabi'ah punya laki itu, sholatnya banyak tuh, punya laki, suka didongengin. Kalau malam dandanannya menor, kalau malam cantik, wangi, rapi, udah wangi, pakai lipstik, pakai sidu, bola-bola, udah cantik, pakai baju yang ya seksi, transparan, itu begitu. Bilang sama lakinya, ada hajat bang? Enggak. Kalau enggak saya mau sholat. Ya udah, enggak. Itu begitu, rapi. Buat lakinya tuh nyenengin sama laki. Lakinya enggak, maka dia sholat. Kerjanya begitu. Kalau ada hajat dia enggak sholat, layanin laki dulu, baru dia mandi sholat. Itu Rabi'ah. Beda dengan istri kita. Kalau mau kondangan baru rapi, wangi. Kalau tidur sama kita bau balsem. Begitu, GPU namanya. GPU ya. Hah? GPU, gosok pijat urut aja GPU. Tulisannya itu begitu. Nah, yang kayak begitu, itu Rabi'ah. Tapi ibadahnya amalan yang kelihatan orang nggak mau dihitung. Ini sudah kelas-kelas tinggi. Kita orang awam belum kelasnya.
tapi menuju harus ke sana. Karena itu Imam Ghazali ceritakan betapa amalan kayak begini bukan amalan hebat. Ngaji yang kelihatan orang, kumpul orang banyak, bukan amalan. Ini ujian yang kayak begini, amalan. Tapi amalan yang dinilai yang sendiri nggak ketahuan siapa aja ampe wafat. Itulah amalan paling tinggi. Biar kata kulhu sekali, nggak ditinggalin ampe wafat. Itu begitu. Harus punya. Apa sedekah ke 1.000 perak, 2.000 perak yang kita nggak nilai, yang kita nggak tahu, nggak mau ketahuan orang. Begitu, nggak begitu terus sampai wafat. Begitu. Belajar yang dikit. Kami itu banyak ngajarin dah baca Quran sehari sa'ain, istilah kami. Sa'ain. Ada semangat 2 ain, ada semangat 3 ain, terus sampai wafat. Begitu, sampai wafat. Yang orang nggak tahu. Kalaulah kita nggak bisa begitu kulhu dah. Sehari 100 umpama, terus saja sampai wafat. Nyelamatin. Tasbih ke apa aja yang orang nggak tahu. Tapi ujungnya bakal ketahuan. Ujungnya emang begitu. Ujung. Karena Allah lah yang ngasih tahu nanti. Dulu ada sufi baca salawat sama Nabi setiap malam 10.000. Nggak ada yang tahu. Setelah sekian tahun, puluh tahun, ada yang tahu. Dikasih mimpi, ketemu Nabi. Kata Nabi itu orang baca salawat sama saya 10.000. Itu begitu. Jadi kayak begitu. Ini betapa peliknya urusan riya. Bagi kita yang kelasnya masih awam, belum masuk pada bagian ini, maka biar kata riya kerjain. Mau baca Quran niatnya sejuz, ada teman, terusin, dan berhenti, terusin, nggak apa-apa, biar sampai terbiasa, pelan-pelan nanti dibersihkan. Allah angkat dari kelas riya menuju kelas ikhlas. Itu begitu, kelasnya begitu. Dan kita tidak bisa menuduh orang lain riya, sebab bukan pada kelas kita. Allah yang tahu. Begitulah para sufi, saking hati-hatinya ibadah. Kalau bisa ibadahnya ngumpet aja. Begitu yang dikerjain. Itu kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segininya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimman nakhaf. Allah salli. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Silakan kalau bertanya masalah riya bisa. Ada sedikit masalah riya. Ini masalah